Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Dharma tahun ajaran 2020-2021. Sini kami akan memaparkan sedikit mengenai data jumlah kejadian dan kerusakan kebakaran daerah Aceh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan yang divisualisasikan dengan menggunakan Google Colab. Adapun beberapa anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Rizky Putra, dengan NIM 1914200082. Yang kedua, Muhammad Rizky Wahyudi dengan NIM 1914200016. Yang ketiga, Sahrul Al-Fahrian dengan NIM 1914200025. Berikut dari sumber data kita, dari datasheet ini. Adapun pokok bahasan agar tidak terlampau jauh dan melewati batas dari bahasan-bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu jumlah kejadian kebakaran di daerah Aceh di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, jumlah kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran di tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga, jumlah kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh kebakaran di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, faktor penyebab kebakaran, dan langkah pencegahan terjadinya kebakaran tersebut. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Wahyudi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Share screen dulu. Di sini data yang kami ambil bersumber dari data.go.id, yang mana data setnya jumlah kejadian kebakaran dan kerusakan di kota Banda Aceh. Dengan beberapa kolom, yaitu bulan, jumlah kejadian, jumlah kerusakan rumah, toko, kantor, hotel, bank, pasar, infrastruktur, dan lainnya. Di dalam dataset di sini terdapat 4 per tahun dari 2017, 2018, 19, 20 selama 4 tahun. Keempat data ini telah kami gabung jadi satu agar memudahkan untuk visualisasi ya. Hasilnya seperti ini, sudah dijadikan data frame dengan kolom sama dengan jumlah kejadian 2017, 18, 19, 20 per tahunnya. Di sini kami hanya memilih beberapa kolom saja untuk divisualisasikan, yaitu kolom jumlah kejadian, kolom jumlah kerusakan rumah, dan infrastruktur. Untuk di jumlah kejadian, outputnya seperti ini, dengan codingannya ini. Kalau lebih jelas lagi, kita perbesar gambarnya seperti ini. Di sini, kita bisa lihat, di bulan Juli tahun 2017, itu terdapat banyak sekali kebakaran di daerah kota Banda Aceh ya. Sama juga di sini, bulan Juli 2019. Dan lain-lainnya bisa dilihat di sini. Yang ini untuk jumlah kerusakan rumah. Yang di bawah, jumlah kerusakan infrastruktur. Kenapa kami memilih ketiga kolom ini? Karena di sinilah yang terdapat yang ada nilainya dalam data tersebut. Karena jika kita mengambil jumlah kerusakan seperti kantor di sini, ini kantor, ini banyak nilainya 0 karena tidak terjadi kebakaran. Begitu pula jumlah kerusakan hotel 0 semua, bank juga 0. Jadi kami ambil tiga ini karena hanya itu yang bisa divisualisasikan. Oke. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke Bapak Rizky Putra. Baik, terima kasih Bapak Rizky Wahyudi.
Saya kembalikan hostnya, Bapak Rizky. Oke, siap. Terima kasih. Jadi untuk pemaparan beberapa faktor dan cara penanggulangan untuk bencana kebakaran ini akan dibacakan oleh Saudara Sahrul Al-Fahrian. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran. Di antaranya ialah 1. Faktor terjadinya kebakaran karena alam. Petir misalnya, sembaran petir pada bahan mudah terbakar. Gempa bumi, misalnya, gempa bumi yang mengakibatkan terputusnya jalur gas bahan bakar. Gunung meletus, dikarenakan lava pijar yang panas membakar tumbuhan kering di sekitarnya. Panas matahari yang memantul dari kaca cembung ke dedaunan kering di sekitarnya. Yang kedua, faktor terjadinya kebakaran karena manusia. Disengaja pembakaran liar, balas dendam, dan lain sebagainya. Kelalaian atau lupa mematikan tungku pembakaran saat akan meninggalkan rumah. Kurang pengertian, membuang rokok sembarangan, merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar. Yang ketiga, faktor penyebab kebakaran karena binatang. Tikus, kucing, dan binatang peliharaan lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran akibat terdapat sumber api di sekitar rumah tanpa pengawasan. Untuk langkah pencegahannya, Untuk langkah pencegahan kebakarannya, yang pertama, cabut alat elektronik yang tidak digunakan. Kedua, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan. 3, jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas. 4, jangan merokok di dalam rumah. 5, matikan peralatan pemanas saat meninggalkan rumah. 6, sering periksa kelistrikan. Dan 7, jauhkan minyak dan gas dari api. baiklah, terima kasih Saudara Sahrul Al-Fahrian. Jadi untuk langkah pencegahan ini langkah pencegahan yang dapat kita lakukan dari faktor kedua, yaitu faktor yang terjadi karena manusia. Jadi kita bisa meningkatkan kesadaran dari dalam diri kita sendiri agar tidak terjadi kebakaran di area atau di rumah kita. Jadi selalulah jaga keselamatan diri Anda dimanapun dan kapanpun itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Saudara Rizky Wahyudi atau Sahrul Al-Fahrian? Tidak ada. Baik, terima kasih. Sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.